Sejarah Filsafat Barat, karya buku Bertrand Russell. Bab 22, Logika Aristoteles. Pengaruh Aristoteles amat besar di banyak bidang, namun yang terbesar adalah dalam bidang logika. Di zaman antik akhir, ketika Plato masih berjaya dalam bidang metafisika, otoritas Aristoteles telah diakui untuk bidang logika. Dan kedudukannya ini tetap tak tergoyahkan di sepanjang abad pertengahan. Baru pada abad ke-13 para filsuf Kristen mengakui keunggulan Aristoteles dalam bidang metafisika. Ketokohannya ini sebagian besar surut sesudah zaman Renaissance. Namun, kebesaran namanya untuk bidang logika terus bertahan. Bahkan di zaman sekarang, semua guru Katolik yang mengajarkan filsafat serta banyak kalangan lainnya masih saja bersikeras untuk menolak berbagai penemuan logika modern. Dan dengan kesetiaan yang sulit dimengerti, tetap menganut sistem yang jelas-jelas telah ketinggalan zaman seperti astronomi Ptolemeus. Inilah yang menyulitkan kita untuk memberikan penilaian historis yang adil terhadap Aristoteles. Pengaruh dia saat ini begitu bertolak belakang dengan penalaran yang jernih, sehingga sukar untuk mengingat seberapa jauhkah langkah maju yang telah ia lakukan dari semua pendahulunya, termasuk Plato. Atau seberapa hebatkah karyanya tentang logika akan masih bisa disaksikan sekiranya karya itu bisa dianggap sebagai sebuah babakan dalam suatu progresi berkelanjutan dan bukan seperti kenyataan sebagai kematian terakhir yang lantas diikuti kemandekan selama lebih dari 2000 tahun. Dalam membicarakan para pendahulu Aristoteles, tak perlu mengingatkan para pembaca bahwa pemikiran mereka tidaklah sungguh-sungguh masih berlaku. Dengan demikian kita bisa saja memuji kelebihan mereka tanpa harus dianggap menganut semua ajaran mereka. Pemikiran Aristoteles, sebaliknya, terutama untuk bidang logika, masih menjadi kancah perdebatan, dan karenanya tidak dapat dibicarakan berdasarkan semangat historis semata. Karya Aristoteles terpenting dalam bidang logika adalah ajarannya tentang silogisme. Silogisme adalah sebuah argumen yang terdiri dari 3 bagian, yakni premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Terdapat sejumlah bentuk silogisme yang berbeda-beda, yang masing-masing memiliki nama yang diberikan oleh kaum skolastik. Bentuk yang paling dikenal dinamakan barbara. Semua manusia fana, premis mayor. Sokrates adalah seorang manusia, premis minor. Dengan demikian, Sokrates fana, kesimpulan. Atau semua manusia fana, semua orang Yunani adalah manusia. Dengan demikian, semua orang Yunani fana. Aristoteles tidak membedakan kedua bentuk itu. Hal ini seperti akan kita lihat nanti adalah suatu kekeliruan. Bentuk lainnya ialah tak ada ikan yang rasional. Semua hiu adalah ikan. Dengan demikian, tak ada hiu yang rasional. Bentuk ini dinamakan selaren. Semua manusia rasional. Sebagian binatang adalah manusia. Dengan demikian, sebagian binatang adalah rasional. Ini disebut dari. Tak ada orang Yunani berkulit hitam. Sebagian manusia adalah orang Yunani. Dengan demikian, sebagian manusia tak berkulit hitam. Ini dinamakan vario. Keempat jenis di atas merupakan bentuk pertama. Aristoteles menambahkan bentuk kedua dan ketiga. Kaum skolastik menambahkan bentuk keempat. Dikatakan bahwa dengan berbagai cara ketiga, bentuk yang belakang bisa dikembalikan ke bentuk pertama. Ada sejumlah kesimpulan yang bisa ditarik dari satu premis. Dari premis sebagian manusia fana,
kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian yang fana adalah manusia. Menurut Aristoteles, kesimpulan ini bisa juga ditarik dari semua manusia fana. Dari premis tak ada dewa yang fana, kita bisa menyimpulkan tak ada yang fana adalah dewa. Namun dari premis sebagian manusia bukan orang Yunani, tidak bisa disimpulkan bahwa sebagian orang Yunani bukan manusia. Terlepas dari kesimpulan-kesimpulan seperti di atas, Aristoteles dan para pengikutnya berpendapat bahwa semua kesimpulan deduktif jika dikemukakan dengan cermat bersifat silogistik. Dengan memaparkan semua jenis silogisme yang valid dan dengan menyusun semua argumen yang dianjurkan dalam bentuk silogistik, terbukalah kemungkinan untuk menghindari semua kesalahan. Sistem ini merupakan awal dari logika formal dan sebagai awal sistem itu penting dan berharga. Namun jika dianggap sebagai akhir dan bukannya awal dari logika formal, maka sistem itu terbuka bagi 3 macam kritik. 1. Cacat formal dalam sistem itu sendiri. 2. Penilaian berlebihan terhadap silogisme jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk argumen deduktif lainnya. 3. Penilaian berlebihan terhadap deduksi sebagai bentuk argumen. Masing-masing kritik itu selanjutnya perlu dijelaskan. 1. Cacat formal. Marilah kita awali dengan 2 pernyataan. Sokrates adalah manusia dan semua orang Yunani adalah manusia. Adalah sesuatu yang penting untuk membuat perbedaan tajam antara 2 pernyataan itu dan tidak dilakukan dalam logika Aristotelian. Pernyataan semua orang Yunani adalah manusia lazim ditafsirkan bahwa hal itu mengandaikan ada orang-orang Yunani. Tanpa pengandaian ini, sebagian dari silogisme Aristoteles tidak valid. Ambillah contoh. Semua orang Yunani adalah manusia. Semua orang Yunani berkulit putih. Dengan demikian, sebagian manusia berkulit putih. Silogisme ini valid jika ada orang-orang Yunani dan tak valid jika sebaliknya. Jika saya mengatakan semua gunung emas adalah gunung, semua gunung emas adalah emas. Dengan demikian, sebagian gunung adalah emas. Maka kesimpulan saya akan keliru. Meski dari segi tertentu, premis saya benar. Jika kita hendak menyatakannya secara eksplisit, maka kita harus memilah pernyataan. Semua orang Yunani adalah manusia. Menjadi 2, yang satu mengatakan ada orang Yunani dan yang lain mengatakan jika ada sesuatu berupa seorang Yunani. Ini adalah seorang manusia. Pernyataan yang terakhir itu bersifat hipotesis, murni dan tidak mengandaikan bahwa ada orang-orang Yunani. Pernyataan semua orang adalah manusia dengan demikian jauh lebih kompleks bentuknya daripada pernyataan Sokrates adalah manusia. Dalam pernyataan Sokrates adalah manusia, yang menjadi subjeknya adalah Sokrates. Namun dalam pernyataan semua orang Yunani adalah manusia, yang menjadi subjeknya bukanlah semua orang Yunani. Sebab tak ada sesuatu pun tentang semua orang Yunani. Dalam pernyataan ada orang-orang Yunani maupun dalam pernyataan jika ada sesuatu berupa seorang Yunani, ia adalah seorang manusia. Kesalahan formal murni ini merupakan sumber kesalahan dalam metafisika dan teori pengetahuan. Cobalah kita pertimbangkan keadaan pengetahuan kita dalam kaitannya dengan 2 proposisi. Sokrates fana dan semua manusia fana. Untuk mengetahui kebenaran Sokrates fana, kebanyakan dari kita cukup mendasarkan diri pada kesaksian. Namun, supaya kesaksian itu bisa dipercaya, ia harus membawa kita kembali pada seseorang yang mengenal Sokrates dan melihat dia meninggal. Seseorang yang menyaksikan fakta tubuh Sokrates yang mati disertai pengetahuan bahwa yang ia saksikan itu dinamakan Sokrates, sudah cukup meyakinkan kita bahwa Sokrates memang fana. Namun jika dinyatakan semua manusia fana, masalahnya menjadi lain.
Persoalan pengetahuan kita tentang proposisi-proposisi umum seperti itu merupakan persoalan yang amat sulit. Kadang proposisi itu hanya bersifat verbal. Semua orang Yunani adalah manusia. Diketahui karena tak ada sesuatu pun yang disebut seorang Yunani selain manusia. Pernyataan-pernyataan umum demikian itu bisa dipastikan berdasarkan kamus. Pernyataan itu tak mengungkapkan sesuatu pun tentang dunia, kecuali sekedar bagaimana kata-kata dipakai. Namun pernyataan semua manusia fana bukanlah dari jenis demikian itu. Tak ada sesuatu pun yang secara logika bertentangan dengan dirinya sendiri. Jika dinyatakan adanya seorang manusia yang kekal, kita meyakini proposisi tadi berdasarkan induksi. Sebab tidak ada kasus yang benar-benar otentik mengenai manusia yang hidup lebih dari katakanlah 150 tahun. Namun kenyataan itu hanya menyebabkan proposisi itu bersifat mungkin, bukannya pasti. Proposisi itu tak dapat dipastikan sepanjang masih ada manusia yang hidup. Kesalahan-kesalahan metafisika terjadi karena beranggapan bahwa semua manusia adalah subjek dari semua manusia fana. Dalam pengertian yang sama dengan pernyataan di mana Sokrates adalah subjek dari Sokrates fana, anggapan ini memungkinkan metafisika untuk meyakini bahwa dalam pengertian tertentu semua manusia mengacu pada suatu entitas yang serupa jenisnya dengan yang diacu oleh Sokrates. Anggapan ini menggiring Aristoteles untuk mengatakan bahwa dari segi tertentu, suatu spesies adalah suatu substansi. Ia memang berhati-hati dalam memberikan kualifikasi terhadap pernyataan ini. Namun para pengikutnya, terutama Porphyry, tampak kurang cermat. Kesalahan lain yang dilakukan Aristoteles dikarenakan kekeliruan di atas adalah beranggapan bahwa predikat dari suatu predikat bisa merupakan predikat dari subjek utamanya. Jika saya mengatakan Sokrates adalah orang Yunani, semua orang Yunani adalah manusia. Aristoteles mengira bahwa manusia adalah predikat dari orang Yunani, sedangkan orang Yunani adalah predikat dari Sokrates, dan jelas bahwa manusia adalah predikat dari Sokrates. Namun kenyataannya, manusia bukanlah predikat dari orang Yunani. Perbedaan antara nama dan predikat, atau dalam bahasa metafisika, antara partikular dan universal, dengan demikian menjadi kabur dan menimbulkan akibat yang sangat menyesatkan bagi filsafat. Salah satu kerancuan yang ditimbulkannya adalah anggapan bahwa suatu kelas yang hanya memiliki satu anggota adalah identik dengan satu anggota itu tadi. Ini menutup kemungkinan untuk menyusun teori yang benar tentang jumlah satu dan menggiring menuju metafisika tentang kesatuan yang keliru tiada habis-habisnya. 2. Penilaian berlebihan terhadap silogisme. Silogisme hanyalah salah satu jenis argumen deduktif dalam matematika yang seluruhnya bersifat deduktif. Silogisme hampir tidak pernah dipakai. Tentu saja tidak mustahil untuk menuliskan kembali argumen-argumen matematis dalam bentuk silogistik. Namun ini akan terlalu sia-sia dan sama sekali tak membuat argumen itu lebih meyakinkan. Ambillah aritmetika umpamanya. Jika saya membeli barang senilai $4,63 dan menyerahkan uang $5 untuk membayarnya, berapakah uang kembali yang saya terima? Sulit membayangkan bagaimana menyusun hitungan sederhana ini dalam bentuk silogisme. Dan ini akan cenderung mengaburkan sifat argumen yang sebenarnya. Contoh lain lagi, di dalam logika terdapat penyimpulan-penyimpulan non-silogistik, seperti kuda adalah binatang. Dengan demikian, kepala kuda adalah kepala binatang. Silogisme-silogisme yang valid pada kenyataannya hanyalah sebagian dari deduksi-deduksi yang valid dan tidak mengandung prioritas logis melebihi yang lain. Upaya untuk menonjolkan silogisme dalam deduksi telah menyesatkan para filsuf dalam memandang hakikat penalaran matematis.
Kant yang menganggap matematika tidak bersifat silogistik menyimpulkan bahwa matematika memakai asas-asas ekstralogis yang betapapun demikian ia anggap sama pastinya dengan prinsip logika. Seperti semua pendahulunya, Kant mesti lewat jalan yang berbeda, tersesatkan oleh sikap takzimnya terhadap Aristoteles. 3. Penilaian berlebihan terhadap deduksi. Bangsa Yunani pada umumnya memberikan arti penting yang lebih besar pada deduksi sebagai sumber pengetahuan dibandingkan para filsuf modern. Dalam hal ini Aristoteles melakukan kekeliruan yang lebih kecil daripada Plato. Ia berulang kali mengakui pentingnya induksi dan ia mencurahkan banyak perhatian pada persoalan. Bagaimanakah kita bisa mengetahui premis pertama yang darinya deduksi harus bermula? Walau demikian, seperti orang Yunani lainnya, ia memberikan penonjolan berlebihan terhadap deduksi dalam teorinya tentang pengetahuan. Kita akan sepakat bahwa Tuan Smith umpamanya fana, dan kita mungkin dengan gampang mengatakan bahwa kita mengetahui hal itu karena kita tahu bahwa semua manusia fana. Namun yang sesungguhnya kita ketahui bukanlah semua manusia fana. Yang lebih kita ketahui kurang lebih adalah semua manusia yang dilahirkan lebih dari 150 tahun yang lalu adalah fana. Dan demikianlah jugalah hampir semua manusia yang dilahirkan lebih dari 100 tahun yang lalu. Inilah alasan kita untuk menduga bahwa Tuan Smith akan meninggal. Namun argumen ini adalah suatu induksi, bukan deduksi. Induksi ini mengandung daya meyakinkan yang lebih kecil daripada deduksi, dan hanya menghasilkan probabilitas bukan kepastian. Namun di sisi lain, induksi ini menghasilkan pengetahuan baru yang tak dihasilkan oleh deduksi. Semua kesimpulan penting di luar bidang logika dan matematika murni bersifat induktif, bukan deduktif. Satu-satunya perkecualian adalah bidang hukum dan teologi, yang masing-masing mengambil asas pertamanya dari suatu teks yang tak diragukan, yakni kitab undang-undang atau kitab suci. Selain buku The Prior Analytic yang membahas silogisme, terdapat tulisan-tulisan Aristoteles lainnya yang memiliki arti amat penting dalam sejarah filsafat. Salah satunya adalah karya pendek bertajuk The Categories. Porphyry, seorang filsuf Neoplatonis, menulis ulasan tentang buku ini yang menimbulkan pengaruh amat besar terhadap filsafat abad pertengahan. Namun untuk kali ini, Porphyry biarlah kita abaikan dahulu dan kita batasi pembicaraan kita pada Aristoteles. Apakah yang sesungguhnya dimaksudkan dengan istilah kategori, baik dalam karya Aristoteles maupun dalam filsafat Kant dan Hegel? Harus saya akui bahwa saya tidak pernah mampu memahaminya. Saya sendiri tidak yakin bahwa istilah kategori itu bagaimanapun juga ada faedahnya dalam filsafat, sebagai sesuatu yang mewakili suatu ide yang jelas. Dalam karya Aristoteles terdapat 10 kategori: substansi, kuantitas, kualitas, relasi, tempat, waktu, posisi, keadaan, aksi, dan afeksi. Satu-satunya definisi yang diajukan bagi istilah kategori adalah ungkapan-ungkapan yang tidak menunjuk suatu gabungan, dan selanjutnya diikuti daftar di atas. Tampaknya ini berarti bahwa setiap kata yang maknanya tidak tersusun dari makna-makna kata lainnya menunjuk pada suatu substansi atau kuantitas atau lainnya. Tidak ada pernyataan tentang asas apakah yang menjadi dasar untuk menyusun daftar 10 kategori itu. Substansi terutama adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan predikat dari suatu subjek dan tak pula hadir dalam suatu subjek. Sesuatu dikatakan hadir dalam suatu subjek meski tidak merupakan sebagian dari subjek itu, jika ia tidak dapat eksis tanpa subjek. Contoh yang diajukan adalah seperangkat pengetahuan gramatikal yang hadir dalam pikiran.
dan warna putih tertentu yang mungkin ada pada suatu tubuh. Substansi dalam pengertian yang pertama di atas merupakan benda atau orang atau binatang individual. Namun dalam pengertian yang kedua, suatu spesies atau genus, misalnya manusia atau binatang, bisa dikatakan suatu substansi. Pengertian yang kedua ini agaknya tak bisa dipertahankan dan telah membuka jalan bagi para penulis selanjutnya untuk masuk ke dalam metafisika yang sesat. The Bus Theorior Analytic merupakan karya yang sebagian besar membahas persoalan yang tentu menimbulkan gangguan bagi teori deduktif manapun, yaitu bagaimanakah promis pertama bisa diperoleh. Karena deduksi harus berangkat dari tempat tertentu. Kita harus memulainya dari sesuatu yang tak terbukti, yang pasti diketahui melalui cara yang bukan pembuktian. Saya tidak akan memaparkan teori Aristoteles secara rinci, sebab teori itu berpijak pada gagasan tentang esensi sebuah definisi. Ujarnya adalah pernyataan tentang hakikat esensial sesuatu. Gagasan tentang esensi itu merupakan bagian inti dari setiap filsafat sesudah Aristoteles. Sebelum kita muncul di zaman modern ini, pada hemat saya, itu merupakan suatu gagasan yang sangat kacau balau. Namun arti pentingnya secara historis mengharuskan kita untuk membicarakannya. Esensi, sesuatu hal tampaknya berarti, sesuatu yang merupakan sifat-sifat hal itu yang jika diubah maka hal itu akan kehilangan identitasnya. Kadangkala Sokrates bisa gembira, kadangkala sedih, kadangkala sehat, kadangkala sakit. Karena ia bisa mengubah sifat-sifat itu tanpa harus berubah menjadi bukan Sokrates. Maka sifat-sifat itu bukanlah bagian dari esensinya. Namun yang dianggap sebagai esensi Sokrates adalah bahwa manusia, meskipun seorang penganut mazhab Pitagorean yang mempercayai perpindahan jiwa, tak akan menyetujui pendapat pada kenyataannya. Persoalan tentang esensi adalah persoalan yang bersangkut paut dengan pemakaian kata-kata. Kita memberikan nama yang sama pada kesempatan yang berbeda-beda terhadap berbagai kejadian yang agak berlainan, yang kita anggap sebagai perwujudan dari suatu hal atau orang. Bagaimanapun, sebenarnya ini hanyalah suatu kemudahan verbal. Esensi Sokrates dengan demikian adalah sifat-sifat yang jika sifat-sifat itu tak ada, kita tak semestinya menyebutnya dengan nama Sokrates. Persoalan itu sepenuhnya bersifat linguistik, suatu kata yang bisa jadi memiliki esensi, namun suatu benda tidak. Konsepsi tentang substansi, seperti halnya esensi, adalah pengalihan sesuatu yang sebetulnya hanyalah kemudahan linguistik menjadi metafisika. Dalam menggambarkan dunia, lebih mudah bagi kita untuk menggambarkan sejumlah kejadian tertentu sebagai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Sokrates, dan sejumlah kejadian tertentu lainnya sebagai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Tuan Smith. Ini mengarahkan kita untuk mengira bahwa Sokrates atau Tuan Smith mengacu pada suatu yang tak berubah dalam jangka sekian tahun dan dalam sejumlah segi lebih solid dan real daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi padanya. Jika Sokrates sedang sakit, kita beranggapan bahwa Sokrates di saat-saat lain sehat. Dan dengan begitu, keberadaan Sokrates tidak tergantung pada keadaan sakitnya itu. Keadaan sakit di lain pihak memerlukan adanya seseorang yang sakit. Tetapi meskipun Sokrates tidak harus sakit, sesuatu harus terjadi padanya supaya ia bisa dianggap eksis. Dengan demikian, ia tidak lagi sepenuhnya lebih solid dibandingkan berbagai hal yang terjadi padanya. Jika ditelaah secara serius, substansi adalah konsep yang mustahil. Bebas dari kesulitan-kesulitan, suatu substansi dianggap sebagai subjek dari sifat-sifat dan sebagai sesuatu yang berbeda dengan seluruh sifat-sifatnya. Namun jika kita menyisihkan sifat-sifat itu dan mencoba membayangkan substansi pada dirinya sendiri, kita tak menemukan sesuatu pun yang tersisa. Untuk mengatakan masalah itu dengan cara lain,
Apa yang membedakan suatu substansi dengan substansi lainnya? Bukan perbedaan sifat-sifatnya, sebab menurut logika substansi, perbedaan sifat-sifat mengandaikan keanekaragaman jumlah di antara substansi-substansi yang dimaksud. Dua substansi dengan demikian haruslah hanya dua tanpa ada sesuatu pada diri mereka sendiri yang bisa dibeda-bedakan. Lantas, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mereka adalah dua? Substansi pada kenyataannya hanyalah cara mudah untuk mengumpulkan peristiwa-peristiwa ke dalam satuan-satuan. Apa yang bisa kita ketahui tentang Tuan Smith? Ketika kita memandangnya, kita melihat suatu pola warna-warna. Saat kita menyimak bicaranya, kita mendengar serangkaian suara-suara. Kita percaya bahwa sebagaimana diri kita, ia memiliki pikiran dan perasaan. Namun berupa apakah Tuan Smith jika dilepaskan dari semua kejadian-kejadian itu? Sekedar pengait khayali yang padanya terjadi kejadian tadi dianggap bergantung. Pada kenyataannya kejadian-kejadian itu tak membutuhkan pengait. Sebanding dengan bumi tidak membutuhkan gajah agar berpijak di atasnya. Siapapun bisa melihat dalam kasus serupa mengenai wilayah geografis bahwa istilah seperti Prancis umpamanya hanyalah suatu kemunduran, kemudahan linguistik, dan tak ada sesuatu yang dinamakan Prancis dimanapun di seluruh bagian-bagiannya. Hal itu berlaku pula bagi Tuan Smith. Ia hanyalah nama kolektif bagi sejumlah kejadian. Jika kita menganggapnya sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar itu, nama itu mengacu pada sesuatu yang sepenuhnya tak bisa diketahui dan karenanya tidak diperlukan untuk mengungkapkan sesuatu yang kita ketahui. Ringkasnya, substansi adalah sesuatu kekeliruan metafisika karena mengalihkan struktur kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat ke dalam struktur dunia. Saya menyimpulkan bahwa doktrin-doktrin Aristotelian yang telah kita bicarakan dalam bab ini sepenuhnya keliru dengan mengecualikan teori formal tentang silogisme yang sebetulnya tidak penting. Di zaman sekarang, siapapun yang ingin mempelajari logika hanya akan membuang-buang waktu jika ia membaca karya Aristoteles atau siapapun di antara murid-muridnya. Walau demikian, tulisan-tulisan Aristoteles tentang logika memperlihatkan kemampuan besar dan tentunya akan berguna bagi umat manusia seandainya karya-karya itu muncul pada saat orisinalitas intelektual masih aktif. Patut disayangkan karya itu hadir pada penghujung periode kreatif pemikiran Yunani dan oleh sebab itu lantas diterima sebagai pemikiran yang otoritatif. Pada saat orisinalitas logika bangkit kembali, pandangan Aristoteles yang telah bertahta selama 2000 tahun menjadi amat sulit ditumbangkan. Di sepanjang zaman modern, setiap kemajuan dalam ilmu pengetahuan logika atau filsafat boleh dibilang harus dilahirkan di tengah berbagai tantangan para pengikut Aristoteles.